Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rismayani, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai peranan umat Islam melawan penjajah Jepang dan Belanda. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai peranan Islam sebagai ajaran melawan penjajah. Nah, ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar. Begitu pula penyemangat dan sikap mental dalam perjuangan kemerdekaan. Adapun ruhul Islam yang tertanam yang berisi antara lain yang pertama yaitu jihad fi sabilillah, telah menguatkan semangat masyarakat untuk melawan penjajah. Dengan semangat jihad, umat akan melawan penjajah yang kejam, termasuk perang suci. Kita seorang syahadat meninggal, surga akan membalasnya. Kemudian yang kedua yaitu izin berperan dari Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Quran surah Al-Hajj ayat 39 yang artinya dibolehkan berperan bagi yang berperang. Memang mereka dijajah, tertindas, maka Allah akan membela mereka siapa yang diperangi dan tertekan. Kemudian yang ketiga yaitu simbol kalimat yang dapat menggerakkan umat, yaitu takbir Allahu Akbar, senantiasa bergema di era perjuangan umat Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu hubul waton minal iman, cinta tanah air merupakan bagian dari iman, menjadikan semangat patriotik bagi umat Islam dalam memerangi penjajah. Sebagai kesimpulannya, Dr. Dowes Dekker menyatakan bahwa jika tidak ada spirit Islam di Indonesia, maka bangsa yang sejati telah lama menghilang dari Indonesia. Dengan demikian, ajaran Islam yang menjadi populer di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, berjasa, dan tidak bisa diabaikan dalam perjuangan di Indonesia. Dan kemudian penjelasan yang kedua yaitu mengenai peranan umat Islam melawan penjajah. Nah, sebelum bangsa Belanda masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memeluk agama Islam. Ajaran Islam telah diamalkan dengan baik oleh sebagian besar kaum muslimin. Keyakinan bahwa manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Tidak ada perbedaan derajat kecuali dalam hal iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kesadaran terhadap kemandirian dan kebebasan untuk menentukan arah dan tujuan kehidupannya, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada mulanya berniat hendak berdagang, namun dalam perkembangan selanjutnya niat itu berubah menjadi keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai kolonial. Dilandasi semangat tauhid dan keyakinan ajaran agama, kaum muslimin bangkit secara pribadi dan kelompok menentang perilaku ketidakadilan dan penjajahan Belanda tersebut. Melihat kenyataan ini, Belanda menghadapinya dengan kekerasan senjata. Perlawanan bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali kemerdekaannya terus-menerus diperjuangkan di seluruh pelosok tanah air bangsa Indonesia, yang sebagian besar kaum muslimin berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan itu. Perlawanan, perjuangan, dan peperangan terus berkecamuk, tidak ada habis-habisnya, sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Umat Islam Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam dinamika perjuangan kemerdekaan. Perjuangan ini dapat dibagi menjadi 7 bagian.
Yang pertama yaitu perjuangan pemerintah Islam melawan kolonialisme. Terus yang kedua, perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama. Yang ketiga, pergerakan nasional di Indonesia. Yang keempat, peran umat Islam dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang kelima, umat Islam di era mencari bentuk demokrasi Indonesia. Yang keenam, umat Islam di era demokrasi terpimpin. Yang ketujuh, umat Islam di era Orde Baru. Baik, itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.